ちそうだ。テレビつけてもいいぞ。冒険アニメスパイあーやウォーズこれ好よりによってサイレンサー付きの拳銃だときワクワク Halo teman-teman, kami dari kelompok hukum internasional kelas B, aku Arum. Aku Suci. Aku Alfianisa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum internasional. Yang pertama, perbedaan istilah international law dan law of nations. International law adalah istilah hukum internasional pada masa modern, sedangkan law of nations, hukum bangsa-bangsa, adalah istilah yang digunakan pada masa Romawi. Sumber hukum international law adalah Traktat Internasional dan putusan pengadilan internasional, sedangkan law of nations bersumber dari hukum alam, kebiasaan antar negara, dan prinsip moral yang dianggap berlaku secara universal. International law berfokus pada segala aspek, mulai dari negara, organisasi internasional seperti PBB, individu dan perusahaan multinasional. Berbeda dengan Law of Nations yang hanya berfokus pada hubungan antar negara saja. Kemudian ada unsur-unsur hukum internasional. Yang pertama ada negara. Negara adalah pelaku utama dalam hukum internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik. Kedua, ada perjanjian internasional, traktat. Traktat adalah perjanjian tertulis antara negara-negara yang mengikat para pihak untuk mematuhi ketentuan yang disepakati. Ketiga, ada hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik umum negara-negara yang diterima sebagai hukum, karena keyakinan bahwa praktik tersebut adalah wajib secara hukum. Keempat, ada prinsip hukum umum, yaitu prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa berupa nilai etik dan moral, seperti tidak campur tangan urusan internal negara lain, Pakta Sunt Servanda, dan larangan kekerasan. Kelima, yaitu keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dapat digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional. Dan yang keenam ada doktrin, yaitu pendapat para ahli terkemuka atau ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dan yang terakhir, ada perbedaan antara international law dan hukum nasional. Perbedaan pertama yaitu memiliki subjek hukum yang berbeda. International law subjek hukumnya meliputi individu, negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan belligerent. Sedangkan hukum nasional subjek hukumnya adalah individu dan badan hukum yang ada di dalam negara tersebut. Perbedaan kedua, kurang jelasnya aturan-aturan international law sehingga mengakibatkan berbagai penafsiran dan kurangnya kepastian hukum karena cakupan hukumnya terlalu luas. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aturan-aturan yang jelas dalam mengatur masyarakat. Perbedaan ketiga yaitu international law tidak memiliki badan supranasional yang berwenang membuat dan memaksakan aturan internasional. Namun international law memiliki organisasi internasional yang memiliki kekuatan supranasional. Sedangkan hukum nasional memiliki badan supranasional seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perbedaan keempat yaitu international law tidak memiliki aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum. Dan perbedaan yang kelima yaitu prinsip dasar yang melandasi hukum internasional adalah perjanjian mengikat. Sedangkan prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar atau norma dan konstitusi negara. Okay, everyone. Thanks for watching. See you soon.